Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar sedulur-sedulur, saudara-saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki puasa ke-8 tahun 1441 ya, Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bukakanlah pintu hijab yang melafazkan dan yang mendengarkan kajian ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tidak melihat fisik. Allah tidak melihat rupa, dan Allah tidak melihat apa yang kamu bawa. Tapi Allah itu melihat apa yang ada di dalam hatimu. Ia tidak bisa ditipu. Beda sama manusia. Manusia mudah tertipu, terombang-ambing, lalai, jatuh ke dalam jurang. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada hakikat kita. Kita harus mencari siapa yang bisa menyampaikan kepada kita di mana hati mukmin itu. Di dalam hadis qudsi dikatakan, qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Itu yang sesungguhnya. Kita banyak menamakan, tapi apakah benar itu sesuai dengan apa yang Allah harapkan? Kita katakan ini rumah Allah, itu rumah Allah. Sekarang rumah Allah sudah kita bangun, sudah kita hiasi, sudah kita semprot, kita kasih AC nyaman kita di dalamnya, tapi malah kita tinggalkan. Ternyata bukan itu hakikatnya. Maka di dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, tidak dapat memuat zatku
Bumi dan langit, bumi besar, kita belum pernah menjelajah seluruh bumi ini. Paling-paling sampai berapalah Anda, saya menjelajahi bumi ini. Indonesia saja belum kita jelajahi seluruhnya. Dari Aceh sampai Papua belum kita langkahkan kaki kita seluruhnya. Kota kita yang kita tempati saja belum tentu kita menginjak seluruhnya. Bumiku dan langitku, kata Allah, tidak akan muat zatku, kata Allah. Bahwasanya Allah itu esa fi zatihi, dalam zatnya, esa fi sifatihi, dalam sifatnya, esa dalam perbuatan, dan esa di dalam qaulu, perkataannya. Qauli fi'li zikri, atau af'al, aqwal, sifat, wazat. Tauhid sifat, tauhid zat, tauhid af'al, dan tauhid asma. Tidak memuat, kata Allah, zatku, bumiku, dan langit. Ini berarti memang Allah itu yang memiliki langit ini, yang memiliki bumi ini. Kita yang telah memiliki sertifikat di tanah bumi Allah ini, dimanapun kita berada, kita notariskan itu cuman sandiwara dunia. Tidak sesungguhnya dunia sifatnya sandiwara, hanya berubah-ubah, fata morgana, terlihat saja ada, tapi esensinya tidak. Sesungguhnya kita ini cuman sebuah film, bukan yang nyata sesungguhnya. Walal akhirat, dan akhirat itu yang nyata. Kembali lagi ke hadis riwayat Abu Daud, tidak memuat zatku, bumiku, langitku, kecuali hati. Hati lagi hambaku yang lunak dan tenang. Oleh karena itu, kita harus kembali. Masjid yang kita bangun itu sesungguhnya bukan rumah Allah. Logikanya bumi saja yang besar ini, ditambah langit, bintang-bintang, matahari, subhanallah, tak sanggup kita bayangkan. Ini tidak dapat memuat zat Allah. Allahu Akbar. Kembalilah kita mencari kebenaran sesungguhnya. Jangan kita hanya berkutat ataupun bicara meyakini seputar syariat. Betul kita bersyariat, betul kita punya mata, hidung, tangan, tasbih, ini syariat. Masjidil Haram itu syariat. Benda Ka'bah itu syariat. Benda yang menamakan ia itu rumah Allah kita, padahal sesungguhnya bukan. Kalau bicara masalah hakikat,
Allah kan tidak memandang kepada fisik. Allah tidak butuh fisik bangunan, rupa bangunan, megah bangunan, mau berkubah dia, mau datar dia, gaya-gaya orang-orang sekarang. Sebagian kelompok masjid nggak boleh berkubah, padahal kubah itu memiliki makna. Lekuk itu memiliki makna seperti hamzah ataupun nun. Sangkarnya di atasnya ada bulan bintang. Bulan di luar, bintang di dalam. La ilaha illallah di luar, Muhammad Rasulullah di dalam. Jangan tidak kita ketahui atau hanya asal bunyi. Mengapa begitu, mengapa begini? Simbol dalam Islam itu memiliki makna. Jadi kembali lagi, rumah Allah itu bukanlah masjid. Apapun yang kita bangun, masa selemah itu Gusti Allah? Rumahnya sendiri kita yang bangun, ya toh? Di mana rumah Allah itu? Kanjeng Sunan Husnul, rumah Allah itu ada di dalam dirimu masing-masing. Qalbul mu'min baitullah. Hati mukmin. Mukmin dimaksudkan adalah nama sifat Allah. Asmaul husna juga al-mu'minu. Mukmin juga diartikan orang yang beriman. Orangnya di luar, imannya di dalam. Gitu. Perhatikan di dalam terus. Sebelum bicara, lihat ke dalam. Itu syair lagu juga. Lihatlah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih. Ya, saudara-saudari yang tahu. Lagu epik. Masuk juga ke dalam. Udkhulu fis-silmi kafah. Kita sudah Islam nih, KTP kita Islam. Kita lahir di masjid, keluarga masjid, diazankan ayah, paman, kakek. Tapi kita masih disuruh juga masuk. Berarti kita belum masuk. Udkhulu fis-silmi, di dalam Islam. Islam itu di dalam. Syariat Islamnya di luar. Kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu cari gurunya, cari penunjuknya, mursyidnya, alladzi rasyad, yang menunjukimu, yang mencerdaskanmu, mentormu. Jangan hidup sembarangan saja. Kamu baca ayat, kamu bisa. Tidak. Harus ada penunjuk arah. Siapa penanggung jawabmu? Sedangkan setiap organisasi saja memiliki penanggung jawab, walaupun sudah ada ketua, sekretaris, wakil, dan bendahara. Mesti ada yang menunjukimu di mana yang di dalam itu. Bagaimana kita betul-betul mengetahui la ilaha illallah yang di dalam dan Muhammad Rasulullah yang di dalam. Bukan hanya tinggal tulisan Rasmuhu,
atau nama saja, ismuhu. Qalbul mu'min, hati mukmin itulah rumah Allah. Itu bisa memuat zat Allah. Hati hambaku yang lunak dan tenang. Lunak, saking lunaknya tidak bisa dipegang. Tenang dalam keadaan mardotillah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa, bukan hai fisik. Dengar, hai diri yang tenang, bukan hai fisik yang tenang. Fisikmu yang cantik, kamu poles dengan apapun, dari rambut, alis, mata, jerawat, kaki, kuku-kuku kamu kasih inai, itu semua fisik. Bahkan jas yang saya kenakan adalah fisik. Sejadah, cincin, jam, fisik. Ini semua tidak tenang. Si fisik ini tidak bisa dibawa kepada Tuhan. Yang bisa adalah yang di dalam ruh kita masing-masing. Sudahkah Anda mengenal ruh? Kok bisa belum? Cari gurunya. Di Riau alhamdulillah ada guru yang bernama Abu Ya Zakaria. Saya pun belajar ke beliau. Walau saya sudah mondok 2 kali di pesantren Babu Salam, Pekanbaru, Yayasan Syekh Abdul Wahab, dan di pesantren Modern Gontor Ponorogo. Tetap saya mencari ilmu hakikat. Tidak mesti puas dengan syariat, karena bakal ditinggal, tidak dibawa. Tidur saja kita tidak membawa satupun dari fisik kita ini. Sudah entah kemana insan kita ketika tidur. Ya, maka tenangkan hatimu dengan ilmu. Dengan ilmu kamu akan menjadi mudah, sekalipun susah ekonomimu. Saya alhamdulillah di masa-masa corona ini juga tetap masih tenang. Jiwa saya tetap tenang. Saya bahkan lebih bertambah tenang karena lebih banyak menjadikan diri saya dan fisik saya dibawa untuk ibadah, zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut yang melafazkan la ilaha illallah, hati saya yang mengingat Allah. Di mana hati mukmin itu? Bukan di jantung. Jantung itu sebagian orang-orang tarekat memang dihempaskan ke jantung. Memang itu makamnya benar. Ranji zikirnya benar, dari bawah ke atas, kemudian ke bahu, la ilaha illallah. Allahnya di bawah. Ini di jantung. Jantung itu adalah istana nafsu. Makanya kita melihat orang kok bisa hebat ya, kok dia dapat rezeki hari ini, berdetak jantung gitu. Iri timbul, apalagi selagi masih ada darah. Jantung itu kan memompa darah. Kalau masih ada darah di badan orang itu, maka masih ada setan. Yajri majrad dam, selagi darah mengalir, setan ada. Kalau sudah mati, tidak ada lagi setan. Atau mematikan dirimu sebelum mati. Mutu anta qoblal mauti. Matikan dirimu sebelum mati.
Jadi zikir la ilaha illallah itu bukan ketika banyak meninggal atau ngangkat keranda atau ketika tahlil, tapi ketika hidup. Saya sendiri saja dalam kehidupan sehari-hari sambil berjalan, kaki kanan melangkah la, kaki kiri melangkah ilaha, kaki kanan melangkah ilah, kaki kiri lagi melangkah Allah, begitu seterusnya. Saya upayakan bertakwa semampu saya, sebanyak-banyaknya untuk diri saya, bukan untuk fisik saya. Ya fisik saya sudah saya bersihkan, saya kasih sabun, apa aja nama sabunnya, saya gosok gigi, pasta giginya apa aja namanya, rambut saya kasih sampo, sampo juga apa aja namanya, telinga, karena sekarang puasa malamnya, malam Jumat dibersihkan, korek, buang kotoran telinga, kotoran hidung. Fisik saya sudah bersihkan, tapi jangan lupa kepada yang sesungguhnya, mengingat Allah di dalam rumah Allah. Dimanapun Anda berada, sholatlah di dalam rumah Allah. Meskipun tidak di bangunan masjid yang kita bangun, itu adalah masjid yang dibangun manusia. Saya pun ikut gotong royong membersihkan masjid, membangun masjid dari musola. Sekarang masjid tempat saya namanya Masjid Al-Ikhlas, dulu musola Ikhlas. Ikut terus, tapi saya tidak yakini ini bukan rumah Allah. Tapi katakanlah ini rumah ibadah, atau dinamakan juga makanul istima', tempat untuk berkumpul. Apa salahnya kita berkumpul? Kan silaturahmi memanjangkan rezeki, memurahkan rezeki, memanjangkan umur. Yang baik-baik akan saya ikuti, syariat juga saya ikuti, organisasi yang baik oke saya ikuti. Tapi saya tidak mau tertipu, biarpun banyak kebiasaan di sekeliling saya tertipu. Cari qalbul mukmin, hati mukmin, cari baitullah di dalam dirimu. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu. Afala tubsirun, masa kamu gak pernah lihat sih? Ketika sholat, ketika menyumbang, ketika membaca ayat, gak kau lihat sih? Azan, Allahu Akbar, entah mana kau pandang. Kau pandang dinding, kau pandang mic, kau pandang apa? Allah itu pandang. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Ya cari tadi siapa yang bisa menunjukimu. Alhamdulillah kalau di Pekanbaru Riau ini itulah guru saya. Di dalam surat Yunus ayat 87 juga jelas. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wabasyiril mu'minin. Makanya orang-orang sufi itu selalu tetap bahagia karena dia tahu hakikat. Nabi tetap bahagia walaupun dalam keadaan lapar. Rumah yang kecil, enggak megah Nabi Muhammad. Nabi Yunus juga bahagia walaupun di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, di dalam perut ikan. Bagaimana mereka menyembah Allah, wa yazkurunallah, salat. Masa enggak salat pula Nabi Yunus? Salatnya itu tadi di dalam dia salat,
di dalam hatinya mukmin, qalbul mukminnya ada rumah Allah yang sudah dia ketahui, mendapat petunjuk. Di situ ia mengingat Allah. Wa auhayna ila Musa wa akhihi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami wahyukan kepada Musa dan Harun, akhihi, saudaranya, anta bawwa liqaumikuma buyut di Misra buyutan. Pilih ketika mereka itu memasuki Mesir, pilih di Mesir itu. Mereka kebetulan tinggal di Mesir, makanya ceritanya di Mesir. Kalau waktu itu dia tinggal di Pekanbaru, maka wahyunya, ayatnya juga di Pekanbaru, tapi di Misra, supaya relevan. Di Misra, pilih di Mesir ini buyutan, rumah-rumah kediaman kalian dan orang-orang yang mengikuti Musa dan Harun, yaitu Bani Israel. Waj'alu buyutakum qiblah, lalu jadikan rumah-rumah itu gitu. Kalau bicara tentang ayat, jangan secara tekstualnya saja, jangan secara fisiknya saja. Dan jadikanlah olehmu buyutakum kiblat, rumah-rumahmu itu kiblat. Masa rumahnya jadi kiblat? Nanti enggak satu berarti tujuan. Rumah dibangun jadi kiblat. Rumah itu dibangun sebelah sana jadi kiblat ke utara, satu lagi kiblat ke selatan, satu lagi kiblat ke barat, satu lagi kiblat ke timur. Satu kampung itu berbagai macam kiblat. Ini kalau kamu pahami ayat secara tekstual, secara fisiknya saja. Ini kalau begini gaya hidup beragamamu, jangankan hidup beragama, hidupmu seperti ini, kamu mudah dipermainkan orang. Ada gubernur dulu, semua orang yang datang kepada dia dapat setuju dan ditandatangani. Rupanya tanda tangannya itu dua gayanya. Kalau agak sedikit bengkok itu gayanya tidak setuju. Akhirnya orang datang kantor gubernur, ke bagian kesranya, dia tahu ini berarti menunjuki tidak setuju. Kenapa gubernur berbuat demikian? Supaya dia pertama memudahkan dirinya. Banyak juga istilah-istilah, pepatah-pepatah itu tidak lurus-lurus tabung kalau bahasa kami, tapi ada maksud dan maknanya. Waj'alu buyutakum qiblat, jadikan buyut, baik rumahmu qiblat, berarti itu mengarah ke langsung pribadi masing-masing. Yang laki-laki, perempuan, anak muda, dewasa, lansia, berkiblatlah ke kiblatmu. Jadikan bait apa ini maksudnya? Apakah bait dunia, rumah dunia tadi, seperti masjid yang kita bangun tadi? Tidak. Jadikanlah baitullah kiblat. Ini maksudnya. Jadikanlah rumah Allah yang ada pada dirimu itu kiblat. Qalbul mukmin tadi, hati mukmin. Kemudian disambung lagi ayatnya, wa aqimus shalah. Setelah kamu tahu dan mengambil itu kiblat, Baitullah tadi, qalbul mukmin tadi, di situ peranjaklah, start, mulai untuk sholat. Jadi sholat ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang kita. Dari zaman Nabi Adam pun ada sholat. Wa aqimus sholat.
Dirikan sholat dengan diri lagi, diri, bukan dengan badan. Badan ini mengikut saja. Kan sering dikatakan, kalau mau sholat itu jangan bawa apa-apa. Lalu orang menyelah, kami kan bawa sejadah, bawa peci, bawa tasbih, bawa pakai sarung. Maksudnya jangan dibawa. Dunia itu barang yang terbawa. Barang yang terbawa bukanlah bawaan lahir. Barang yang terbawa bukan bawaan lahirmu, wahai manusia. Apa yang kamu bawa sejak lahirmu? Apa? Allah, kiblatmu itu. Atau kamu punya ruh kan? Ketika keluar, waladatka ummuka, bagian lahir kamu dari perut ibumu. Saya juga dari perut ibu saya, Ibu Maisarah. Bagian saya menangis, oe. Wannasu haulaka yadhakuna sururan. Orang-orang di sekelilingmu ketawa. Ya kan? Tapi ketika kamu meninggal dunia, orang-orang di sekelilingmu sedih, seakan-akan gak mau orang-orang tuh meninggalkanmu. Kenapa? Karena akhlakmu kepada Allah dan akhlakmu kepada makhluk Allah mengajak mereka kepada yang tenang, tidak pusing. Mau sholat kamu di rumah, tapi sholat di hati mukmin atau di rumah Allah juga. Kamu sholat di hutan, kamu sholat di hati mukmin, di rumah Allah juga. Kamu sholat di kapal, kamu sholat di hati mukmin, di rumah Allah juga. Tapi kalau kamu memang tidak khawatir seperti di tempat kami, tetap kami adakan semuanya. Sholat berjamaah, tarawih, tadi pun ada Jumat, pakai khotib juga, nggak buru-buru juga. Karena insya Allah kita saling mengerti bahwa kita terhindar. Menjaga, waspada, baik. Tapi kepanikan itu dari setan. Baiklah, ini berarti bukti bahwa Allah menginginkan dengan situasi kayak ini menunjukkan bahwasanya rumah Allah itu bukan masjid. Sebutlah itu rumah ibadah atau tempat berkumpul. Makanya pemerintah dan MUI pusat dengan pemahaman syariatnya ya, bukan hakikatnya. Di mall tidak boleh, di kafe tidak boleh, pasar tidak boleh. Itu tempat berkumpul, termasuk di masjid, gereja, pura, rumah-rumah ibadah. Orang berkumpul dengan pikiran memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Banyak sebenarnya hikmah daripada kejadian ini supaya kita kembali lagi kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembali segala urusan-urusan. Di rumah saja tapi tetaplah ibadah, bahkan tingkatkan ibadah. Dunia ini apa yang harus kita cari? Capek kejar cari bahagia dengan game, dengan makanan, minuman, itu bakal kita tinggal. Cari lagi lah yang hakikat. Itu saja pesan saya. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman itu rumah Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilaha illallah, la